Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis pada mata kuliah promosi kesehatan. Menyambung materi yang sebelumnya yaitu tentang komunikasi kesehatan. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan berbicara tentang konseling. Ya, pastinya konseling ini juga akan berkaitan dengan komunikasi kesehatan yang tadi sudah kita pelajari bersama. Kita lihat apa itu yang disebut dengan konseling. Konseling secara pengertian di sini adalah proses pemberian bantuan dari konselor. Ya, konselor itu adalah yang memberikan informasi atau yang memberikan pendidikan kesehatan kepada klien supaya klien atau pasien dapat memahami masalahnya dan mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Tujuan dari konseling yang pertama adalah untuk membangun kemampuan dan untuk mengambil keputusan bijak dan juga realistis, ya, otomatis yang akan berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang kesehatan. Menuntun perilaku mereka atau klien, ya, dan mampu mengemban konsekuensi dari pengambilan keputusan yang sudah diambil oleh klien atau pasien. Dan tujuan lainnya adalah untuk memberikan informasi, baik itu informasi kesehatan ataupun informasi yang lainnya. Tapi biasanya memang konseling banyak digunakan dalam terapi kesehatan. Beberapa prinsip dasar dari konseling yaitu tidak mendiskriminasi atau non-diskriminatif. Di sini merupakan konseling itu merupakan proses belajar bersama, ya, baik itu oleh konselor ataupun oleh kliennya. Dan harus tanpa prasangka, artinya ketika kita mau memberikan informasi, ketika kita mau mengadakan sesi konseling, ya, kita tidak boleh memiliki prasangka baik ataupun prasangka yang buruk, artinya yang berlebihan kepada klien. Ya, artinya memang benar-benar kita tidak tahu, kita menganggap bahwa kita tidak tahu sama sekali siapa si klien itu. Sehingga kita akan menjadi lebih objektif ketika memberikan informasi atau membantu dalam mengambil keputusan. Ya. Lalu prinsip lainnya adalah setara, ya, dan harus rahasia. Artinya apa yang menjadi bahan konseling itu harus dirahasiakan. Ya. Oleh siapa tenaga kesehatan kepada siapapun yang datang, walaupun sesama tenaga kesehatan. Ya, kenapa kita sudah ada sumpah janji untuk merahasiakan segala informasi tentang pasien, ya, tidak menyebarluaskan tentang pasien, kecuali apabila itu menjadi bahan diskusi dalam pengambilan keputusan. Ya. Sensitif pada kebutuhan klien, dilandasi kejujuran dan tanggung jawab. Oke, beberapa teknik dasar dari konseling apa saja? Ya, teknik dasar konseling yaitu yang pertama adanya perilaku attending atau membuka diri. Ya, kita harus membuka diri. Contohnya adalah kepala, ekspresi wajah, ya, baik dengan cara tenang, ceria, senyum, posisi tubuh kita, ya, tangan, variasi gerakan tangan dengan lengan spontan berubah-ubah. Nah, ini akan memberikan kesan bahwa kita sebagai konselor membuka diri menerima apapun yang akan disampaikan oleh klien kepada kita. Yang pada akhirnya nanti klien akan merasa didengarkan, merasa diperdulikan, gitu ya, sehingga dia nantinya akan percaya kepada kita, ya, dan akan membuka apapun yang informasi yang dia punya, gitu ya, atau permasalahan-permasalahan apa saja yang dia miliki, karena kita
berperilaku membuka diri tadi. Ya, jadi jangan hanya monoton kita duduk bersender ya sambil mendengarkan cuman dilihatin aja tanpa ekspresi. Ini pastinya klien kita, pasien kita tidak akan nyaman dengan kita yang seperti itu. Berbeda dengan ketika melakukan konseling itu dokternya, perawatnya atau siapapun yang menjadi konselor dia memberikan ekspresi yang tenang, ceria, artinya menganggap, oh ya Bapak, Ibu, ada apa, gimana, ada yang bisa dibantu, dengan wajah yang senyum, tidak memperlihatkan kebetean kita, dan lain sebagainya. Posisi tubuh tidak bersandar atau duduknya lebih tegap menghadap ke klien, jangan sampai kita posisi duduknya membelakangi klien, nah ini beda lagi, ini tidak menghormati, gitu ya. Nah ini bisa seperti itu. Lalu yang berikutnya, berempati atau ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi jangan berlebihan. Artinya di sini berempati hanya membantu klien dalam pengambilan keputusan. Memberikan informasi yang tepat apabila seperti ini, dan seterusnya. Mengikuti alur cerita. Ya, mengikuti alur cerita artinya cerita dari klien dimulai dari mana permasalahannya dia ya sampai pada titik sekarang ini kok harus melakukan konseling, ini ada apa seperti itu. Ya, jadi harus diikuti supaya nanti dalam penutup artinya pengambilan keputusan ya tidak ada yang salah. Nah, lalu merefleksikan. Misalkan ada beberapa yaitu refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan juga pengalaman. Contohnya, kita bisa memberikan kalimat ya meminta klien kita untuk merefleksikan perasaan dengan cara tampaknya Anda atau tampaknya Bapak Ibu sangat menyesal dengan itu ya. Nah, kita sebutkan apa saja. Nanti dia akan membuka diri dengan sendirinya. Atau refleksi pikiran, tampaknya Anda yang Anda katakan ini baik atau kurang atau apa dan sebagainya. Ya. Pengalaman saya pernah mendapatkan informasi juga mengenai hal ini sehingga coba dijelaskan lebih rinci lagi apa yang menjadi permasalahan Bapak itu. Ya. Lalu menangkap pesan atau paraphrasing di sini yaitu teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Artinya dari cerita panjang kali lebarnya si klien tadi kita tarik kesimpulan. Artinya pesan apa yang mau disampaikan oleh klien itu kita harus tahu ya, menangkap, mengambil pesan. Intinya apa? Ya, lalu yang selanjutnya adalah pertanyaan terbuka. Kita berikan pertanyaan terbuka, artinya jawabannya nanti akan panjang dan lebar, bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya iya dan tidak. Ya, kita mengeksplorasi pertanyaan. Ya, kita eksplorasi pertanyaan untuk menggali informasi lebih jauh sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan syarat-syarat dalam pengambilan keputusan. Lalu dorongan minimal atau minimal encouragement, ya, teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Menyimpulkan sementara, yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tadi ya, ambil intinya, disimpulkan dulu, nanti baru dilanjutkan. Oke, yang berikutnya adalah untuk memantapkan hubungan baik. Ya, memantapkan hubungan baik di sini kita harus artinya supaya pasien atau klien kita ini percaya dengan terhadap kita ya kepada si konselor harus apa? Menerima klien apa adanya. Lalu jangan lupa memberi salam dan memperkenalkan diri. Jangan menganggap bahwa semua orang itu mengenal kita. Ya, jadi memang kita harus memperkenalkan diri kembali. Kecuali memang kalau misalkan pasien ini sudah berulang kali, artinya memang rutin, ada jadwal rutinnya. Ya. Membuat klien merasa diterima, nyaman, dan rileks sehingga informasi apapun yang kita butuhkan nanti akan disampaikan oleh klien.
menjalin kerjasama dengan klien, dan memberi respon positif, pujian, dan dukungan. Ya, seperti apa pujian dan dukungan? Ya, memberi pujian di sini adalah untuk mengungkapkan persetujuan atau kekaguman sehingga mendorong tingkah laku yang baik, penghargaan terhadap tindakan atau usaha yang telah dilakukan klien dengan baik. Contohnya, misalkan, hari ini Ibu kelihatan segar sekali ya, memberikan pujian, atau terlihat sehat, terlihat sedang bahagia, dan segala macam. Dan memberikan dukungan. Jangan lupa ketika misalkan kita melihat pasien kita sudah mulai down, kita bisa beri dukungan. Ya, dukungan, kepercayaan, dan juga harapan. Konselor mengungkapkan kata-kata supaya klien tahu bahwa konselor percaya klien dapat mengatasi masalah. Misalkan, oke, baiklah, kamu sudah memilih keputusan yang tepat untuk merencanakan masa depanmu. Atau, Bapak, Ibu, tepat sekali untuk datang ke sini, ya, untuk melakukan konseling, supaya apa, dalam pengambilan keputusan tidak ada yang salah. Jadi kita memberikan dukungan bahwa apa yang dilakukan oleh klien ini bukan sesuatu hal yang salah atau keliru. Dan kita sebagai konselor harus menjadi pendengar yang aktif, ya. Mendengar aktif atau sebagai pendengar aktif, yaitu proses aktif yang membutuhkan partisipasi aktif dari yang mendengar. Mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi tidak cuek, ya. Dengan perhatian tetapi tidak cuek. Tadi ya, kalau ketika kita lihat pasien kita mulai down, kita beri dukungan, kita kasih pujian, ya. Ekspresikan kita misalnya sambil tersenyum, sambil melihat, sambil menggerakkan tangan, sambil mencoba untuk melakukan pemeriksaan, misalnya segala macam. Ya, jadi itu bentuk dari perhatian. Mendengarkan dengan usaha untuk memahami sudut pandang orang yang bicara. Jadi seperti tadi, berempati, ya. Mendengarkan dengan usaha memahami perasaan yang tersurat maupun tersirat. Lalu bagaimana tahapan konseling? Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus pintar berbahasa basi atau raport. Gimana kabarnya Ibu, Bapak, Mbak, misalkan ya. Sehat kan? Oke, perkenalkan nama saya. Tadi ke sini naik apa? Sendirian aja atau diantar suami? Nah, sambil kita boleh memberikan pujian. Hari ini terlihat lebih segar, hari ini terlihat cantik nih menggunakan baju A dan B dan seterusnya. Supaya apa? Membuat nyaman terlebih dahulu klien kita. Ya, pasien kita. Oke. Atau mungkin yang lainnya. Lalu yang kedua adalah menggali masalah atau mengumpulkan data. Oke, selain tadi yang sudah disampaikan, ada lagi nggak yang membuat Anda sedih, yang membuat Ibu Bapak sedih misalnya, atau yang mempengaruhi misalkan yang dirasakan sakit dan segala macam. Artinya sesuai dengan konteksnya ya. Jadi di sini mengendalikan penggalian masalah ini sesuai dengan konteksnya. Konseling tentang apa? Ya, disesuaikan. Di antara semua yang tadi diceritakan, mana yang paling membuat kamu tertekan? Atau yang paling membuat stres? Ya, ini bisa disampaikan. Tadi kan ada beberapa tuh yang membuat stres. Ya, nah kira-kira dari semua itu apa yang bisa membuat kamu semakin stres, atau yang membuat sakit, yang membuat cedera, dan segala macam. Kita sampaikan. Yaitu adalah penggalian masalah. Lalu yang berikutnya adalah memilih solusi terbaik untuk klien. Oke, tadi kita sudah berdiskusi banyak sekali ya. Dari semua yang sudah kita diskusikan, mana yang menurut kamu paling mungkin untuk dilakukan? Artinya, kita juga sudah bisa memberikan masukan-masukan, misalkan ya, supaya nanti yang mengambil keputusan siapa? Kita atau klien? Yang mengambil keputusan adalah klien itu. Dengan bantuan kita memberikan contoh-contoh, memberikan informasi-informasi berkaitan dengan permasalahan klien. Sehingga
klien nanti ketika pengambilan keputusan tidak ada yang salah, tidak menyesal, sudah paham ya efek ataupun apa yang akan terjadi ataupun yang nantinya akan dia dapatkan ya atau yang nantinya akan menjadi permasalahan klien itu sudah diketahui ya. Lalu mendiskusikan alternatif solusi. Kalau yang ini konsekuensinya adalah ini, artinya itu tadi. Pasien harus tahu dulu konsekuensinya atau efeknya dari pengambilan keputusan. Kalau yang tadi begini, kalau yang ini begini, kalau yang itu begitu, dan lain sebagainya. Jadi, kita masuk ke sini. Bagaimana keputusannya? Ya. Oke, coba apa keputusan kamu? Minggu depan kita lihat perkembangannya. Kalau ada yang perlu didiskusikan lagi, saya siap membantu. Ya, semoga sukses. Saya yakin kamu bisa. Artinya di sini sudah proses atau sudah pada tahap pengambilan keputusan. Gitu. Ya, jadi harus ada beberapa jalan keluar. Misalkan sekarang pakai yang ini dulu. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kalau misalkan tidak ada perubahan, berarti besok harus diapakan. Seperti itu. Ya, ada follow up-nya dari kita. Dan juga ada kerjasama dari klien. Nah, yang perlu dihindari oleh konselor adalah apa? Tidak boleh kita sebagai konselor hanya menasehati klien. Ya, atau bertanya secara interrogatif atau seperti menginterogasi gitu ya, seperti detektif bertanya kepada penjahatnya. Ini nggak boleh. Tadi harus dengan apa? Dengan bicara yang santai, senyum, ya, menggali dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan membuat klien ini menjadi rileks, nyaman gitu ya, percaya kepada kita. Kalau dengan interrogatif pasti pasien klien tidak akan suka. Ya, begitu juga dengan saya pun akan begitu. Ya. Memandang persoalan orang lain selalu sama dengan Anda, ini tidak boleh. Memandang enteng perasaan orang lain. Kadang-kadang yang dianggap kita enteng bagi klien atau orang lain itu berat, ya, sehingga jangan sampai kita, cuman gitu aja kok, ini nggak boleh, ya. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Atau membiarkan konseling terus berlangsung jika Anda tidak paham persoalannya. Artinya kita tidak bisa mengambil atau menarik kesimpulan, menarik inti dari apa yang sudah disampaikan oleh klien, kita tidak paham. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Kita harus kerucutkan dulu. Kita sudahi konselingnya atau kita kerucutkan, kita ambil kesimpulan. Tadi kan di awal ya sudah kita sebutkan bahwa kita menarik kesimpulan sementara. Kita menarik inti apa yang sebetulnya diinginkan atau dijelaskan oleh klien ini. Supaya apa? Kita paham. Ketika kita sudah paham, kita akan lebih mudah mengarahkan jalannya konseling. Nah, prasyarat konseling yang youth friendly adalah yang pertama, konselor harus menjamin privasi pasien, klien. Ya, tidak boleh dibocorkan permasalahan-permasalahan klien kepada siapapun, baik itu kepada keluarga kita sendiri atau kepada orang lain atau malah di-sharekan di sosial media. Ini tidak boleh. Ya. Lalu yang kedua, tempat nyaman untuk melakukan konseling. Ruangan, fasilitas, tenang, dan lain sebagainya. Ya, kita harus pastikan. Lalu sikap konselor terhadap remaja. Ya, jangan kita sudah tua atau sudah lebih tua dibandingkan klien, ya kita harus bisa menyesuaikan. Karena tadi kita tahu ya bahwa kita harus berempati. Ketika kliennya adalah seorang remaja, ya harapannya paling tidak kita merasakan rasanya remaja lagi, gitu. Ya, artinya mengikuti. Ada beberapa kode etik dari konselor yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah menjamin kenyamanan klien, ya tadi ya, berorientasi terhadap kepentingan klien, bukan terhadap kepentingan kita, ya, memiliki keterampilan dan teknik konseling, memiliki prosedur rujukan, bahwa misalkan
seandainya setelah konseling dengan kita tidak mendapatkan jalan keluar dan ini, atau misalnya kita anggap ini permasalahan serius, kita harus rujuk klien kepada tenaga kesehatan yang lebih berwenang. Yang berikutnya adalah mempertahankan dan mengembangkan kompetensi. Penghargaan terhadap klien, bertanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di forum diskusi ya. Oke, untuk pertemuan video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya, mungkin kalau ada kesempatan kita bisa bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.